Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masuk pada pelajaran yang kedua dengan metode as-sof. Bagian 3 ya, 3.1 di halaman 5 itu huruf qasam di sini dicontohkan dengan huruf wa dan ta ya. Kemudian di bagian contohnya, jadi contoh isim dibaca kasroh atau kasrotain ya. Wa untuk wa, wal asri, dan untuk ta tallahi. Nah, pada contoh ini tidak berlaku untuk isim nakiroh ya. Jadi hanya huruf qasam ini masuk pada isim ma'rifah. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan ketiga, ini domah atau domatain. Ya. Isim dibaca rofa ya, yang dengan tanda domah atau domatain apabila tidak dimasuki amil nasab atau amil jar. Jadi bila di depannya tidak ada amil nasab atau amil jar, maka isim tersebut dibaca rofa. Contoh isim dibaca domah atau domatain karena tidak didahului oleh amil ya. Di sini ya tidak ada amilnya kalau isim nakiroh ustadzun ya. Contoh untuk isim ma'rifah al-ustadzu ya. Nah, isim dibaca rofa dengan tanda domah atau domatain ya, karena dia tidak didahului dengan amil nasab ataupun amil jar. Nah, kita masuk pada latihan yang pertama ya, di kolom ini di halaman 6. Nomor 1 ya, al-masjidu, fil masjidi, innal masjida. Yang kedua, an-nuru, alan nuri, ka'annan nuro. Nomor 3, al-haramu, bil harami, lakinnal harama. Ya. Yang keempat, as-sa'atu, minas sa'ati, la'alas sa'ata. Yang kelima, so'imun, rubba so'imin, laita nuron. Nah, mungkin di sini ada kesalahan cetak ya, harusnya laita so'iman ya. Kemudian nomor 6, rojulun, an rojulin, anna rojulan. Nah, nomor 7, fakihatun, khola fakihatin, inna fakihatan. Nah, ini adalah latihan membaca isim yang di depannya ada dalam keadaan rofa ya, yang di tengah itu dalam keadaan jar karena ada amil jar, yang paling kiri itu nasab, dibaca nasab karena di depannya, di depan isimnya itu ada amil nasab. Nah, kemudian PR ya. PR-nya itu di halaman 7 diberi harokat ya, diberi baris ya, fil akhirah itu ya diberi baris sampai dari nomor 1 sampai nomor 31 ya. Itu juga ada kesalahan cetak ya. Nomor 22 sampai 26 itu double ya. Jadi setelah 26 itu harusnya 27, 28, 29, 30, 31. Jadi ada 31. Ya. Berikutnya kita masuk pada penggabungan isim nakiroh dan isim ma'rifat ya, dalam bentuk rumus. Ya, jadi memang keunggulan metode as-sof ini salah satunya itu adalah memiliki rumus ya, yang dia memang ditujukan untuk
memudahkan membaca kitab gundul, ya, membarisi kitab gundul. Nah, rumus yang pertama biasanya kita sebut dengan rumus Manarof, ya, yaitu apabila isim ma'rifat bertemu dengan isim nakiroh, bisa dilihat di halaman 9 ini, maka ya isim nakirohnya itu dibaca rofa, dan isim ma'rifatnya di sini diberi ada tanda tanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila isim ma'rifatnya tidak disertai amil, ya, tidak ada apa-apa di depannya, ya, dia merupakan kata yang berada di awal kalimat, maka isim ma'rifatnya di sini dibaca rofa. Nah, kemudian jika isim ma'rifatnya didahului amil jer, ya, ada amil jer di depan isim ma'rifat, maka dia dibaca jer. Dan apabila isim ma'rifatnya didahului amil nasab, maka isim ma'rifatnya dibaca nasab. Nah, sedangkan ditulis tadi di atasnya untuk isim nakiroh, ya, untuk isim nakirohnya itu tetap selalu dibaca rofa. Nah, inilah kenapa rumus ini disebut dengan rumus Manarof, ya. Maknya untuk mewakili ma'rifat, naknya itu berasal dari nakiroh, rofnya itu menunjukkan rofa. Jadi nakirohnya selalu dalam keadaan rofa. Nah, kita lihat contohnya. Ini yang pertama, ya, Allahu Ghafurun. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang pertama ini tanpa amil. Ya, di depannya Allah itu tidak ada amil apapun. Nah, ketika ada amil nasab di depan isim, di depan kata Allah, maka katanya ini menjadi innallaha ghafurun. Nah, terlihat runnya ini tetap dalam keadaan rofa. Di sini ditandai dengan domatain, ya. Kemudian ketika isim ma'rifahnya di depannya ada amil jer, min, contohnya di sini, maka dia dibaca minallahi ni'matun. Nah, demikian untuk rumus yang pertama. Kalau di buku yang lain, ya, biasanya kita memang mengenal yang mirip dengan Manarof ini, rumus Manarof ini adalah bentuk jumlah ismiyah, yaitu ya jumlah ismiyah adalah kalimat, ya, yang dia didahului oleh isim, yang pola kalimatnya itu adalah isim dengan isim, ya, isim dengan isim. Nah, isim pertama biasanya disebut dengan mubtada, ya, yang berikutnya itu adalah khobar, ya, khobar mubtada, ya. Nah, kalau mubtada itu adalah dia merupakan subjek, ya, yang dia nanti akan dijelaskan oleh khobar, ya. Jadi khobar itu menjelaskan kondisi atau keadaannya mubtada. Nah, itu pada buku yang lain, ya, biasanya kita mengenalnya itu dengan mubtada khobar. Nah, cuma memang tadi, ya, di dalam buku ini yang kita perlukan itu adalah bukan untuk membuat kalimat, ya, belum sampai ke sana, tapi untuk membarisi kalimat. Nah, kemudian rumus yang kedua adalah apabila isim nakiroh bertemu dengan isim makrifat. Nah, biasanya cara menghafalnya rumus kedua ini adalah namanya nama jer, ya, naknya itu mewakili nakiroh, maknya itu untuk menyebut ma'rifah, jernya itu adalah tanda untuk ma'rifahnya itu ditandai dengan jer. Jadi nama jer, ya. Nah, penjelasannya, ya, isim ma'rifahnya dibaca jer. Jadi dia tetap selalu dibaca jer apabila dua buah isim ini bertemu, ya. Dan bagaimana dengan isim nakirohnya? Isim nakirohnya tanda tanya di sini. Maksudnya apabila nanti isim nakirohnya itu, ya, dia di awal kalimat itu tidak ada amil apapun di depannya, maka dia dibaca rofa. Nah, tapi bila dia didahului isim nakirohnya tadi didahului dengan amil jer, maka nakirohnya tadi dibaca jer. Nah, apabila isim nakirohnya ini didahului dengan amil nasab, maka dia juga dibaca nasab. Nah, tadi kuncinya adalah isim ma'rifah yang di belakangnya itu pasti jer, ya, dia dalam keadaan yang pasti jer. Jadi tidak mengikuti apapun, tapi keadaannya itu pasti jer.
Nah, kemudian kita lihat contohnya di sini. Yang pertama adalah isim, dua buah isim ya, isim nakiroh bertemu dengan isim ma'rifah yang tidak ada amil, yaitu contohnya kitabul ustadzi. Nah, yang kedua ada amil nasab, maka contohnya di sini inna kitabal ustadzi. Yang ketiga ada amil jar di depannya, yaitu amil jar fi. Maka cara bacanya fi kitabil ustadzi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada juga catatan ya. Pada rumus nama jar, isim nakiroh yang di depan tadi ya, isim nakirohnya yang bertemu isim ma'rifah, maka isim nakirohnya itu tidak boleh ditanwin. Nah, biasanya kita mengenal rumus ini kalau di dalam buku-buku yang lain dengan sebutan mudhof, mudhofun ilaihi ya. Jadi kata yang disandarkan ya, yang al ustad ya, kalau di sini al ustad itu sebagai mudhofun ilaihi ya, dia bersandar kepada kitab ya, di situ ya. Atau contoh-contoh yang lain, misalnya nizamul islami ya, kemudian thoriqul imani, atau yang lain majlisul ummati ya. Demikianlah kita sudah belajar bahasa Arab metode as-sarf ini, sudah membahas dua rumus ya. Rumus yang pertama ma'narof dan rumus yang kedua nama jar. Semoga bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.